Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdaus Anwar, saya perwakilan dari kelompok 2. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bahasan dari kelompok kami, yaitu dinamika partikel. Izinkan saya untuk menjelaskan mengenai materi pembukaan dari pembahasan kami. Yang pertama, apa itu dinamika partikel? Jadi, pernahkah Anda mendorong sebuah benda, kemudian benda tersebut mengalami sebuah perpindahan? Contohnya saja, Anda mendorong sebuah meja. Pasti secara perlahan meja tersebut akan mengalami perpindahan, bukan? Nah, kejadian-kejadian yang saya sebutkan tersebut pastinya sudah sering kali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Berbicara mengenai perpindahan ini tentunya tidak lepas dari yang namanya gaya. Tapi, apakah Anda tahu bahwa gaya ini merupakan bahan yang dipelajari pada sebuah cabang ilmu? Nama cabang ilmu yang mempelajari tentang berbagai penyebab terjadinya gerak akibat suatu gaya disebut sebagai dinamika partikel. Pada dinamika partikel ini kita akan bertemu dengan hukum tertentu yang kita sebut sebagai hukum Newton. Hukum Newton ini dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama Isaac Newton yang di dalamnya membahas mengenai hal-hal seperti gaya, gerak, dan terdapat pula pernyataan-pernyataan tertentu. Pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja bahasan yang terdapat di dalam dinamika partikel ini. Dalam mempelajari dinamika partikel ini, kita akan dihadapkan pada sebuah hukum, yaitu tentu saja hukum Newton seperti yang saya sebutkan tadi. Kita semua tahu bahwa di dalam hukum Newton ini mengandung pernyataan yang menjelaskan tentang gaya dan gerak benda. Yaitu contohnya seperti ada benda yang diam atau dapat dikatakan benda konstan dan baru akan bergerak jika ia dikenai suatu gaya yang nilainya tidak nol. Ada pula aksi-reaksi dan lain-lainnya. Selain hukum Newton, kita juga akan membahas mengenai gaya, di mana gaya yang dibahas ini ada terbagi menjadi beberapa. Contohnya yaitu ada gaya gesek, gaya konservatif, gaya pegas, dan juga ada pula gaya sentripetal. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai hukum Newton, baik secara definisi maupun hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Hukum Newton. Hukum Newton ini dapat disebut juga hukum gerak Newton. Hukum gerak Newton adalah 3 hukum fisika yang menjadi dasar mekanika klasik. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Ketiga hukum gerak ini pertama kali dirangkum oleh Isaac Newton dalam karyanya Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Pertama kali diterbitkan pada 5 Juli 1687. Newton menggunakan karyanya untuk menjelaskan dan meneliti gerak dari bermacam-macam benda baik fisik maupun sistem. Hukum Newton ini terbagi menjadi 3, masing-masing memiliki definisi dan pernyataan yang berbeda-beda dan tentunya sering kita jumpai dalam kehidupan keseharian kita. Ketiga hukum Newton tersebut yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan ada pula hukum Newton 3. Di slide selanjutnya saya akan memberikan pembahasan mendalam mengenai hukum Newton 1. Hukum Newton 1. Hukum Newton 1 menyatakan bahwa jika resultan gaya bernilai 0, maka kecepatan benda akan bersifat konstan. Nah, maksud dari konstan di sini yaitu tetap. Kenapa dikatakan tetap? Karena gaya yang dimiliki oleh benda tersebut nilainya 0. 0 di sini kan dapat dikatakan bahwa ia merupakan sebuah angka yang tetap, dia akan bertambah ataupun berkurang baru ketika ia dikenai oleh variabel lain. Nah, maka dari itu, kondisi tetap pada benda ini disebut sebagai diam.
diam di sini maksudnya benda tersebut hanya tetap berada pada posisi tersebut dan tidak berpindah pada posisi yang lain. Nah, hal ini ataupun penjelasan ini juga dapat dipecah lagi menjadi lebih banyak pengertiannya, yaitu satu, sebuah benda yang memang sedang diam akan tetap diam dan baru akan bergerak jika dikenai sebuah gaya bekerja yang sifatnya tidak nol. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk menggerakkan sebuah benda yang diam, dia diperlukan gaya bekerja yang sifatnya tidak nol. Jika benda tersebut dikenai oleh gaya yang sifatnya tidak nol, maka benda tersebut secara perlahan-lahan akan mengalami sebuah perpindahan. Perpindahan yang dimaksud di sini adalah gerak, di mana gerak ini adalah perpindahan benda yang telah dikenai gaya dari posisi awal dia berada ke posisi lainnya. Yang kedua, sebuah benda yang sedang bergerak, kecepatannya tidak akan berubah selagi dia tidak dikenai sebuah gaya yang bekerja dengan sifat tidak nol. Maksudnya di sini adalah, nah, benda ini bergerak, kecepatannya itu konstan. Loh, tadi kan katanya yang konstan itu tetap maksudnya diam. Nah, kali ini saya menambahkan konstan ini maksudnya tidak diam. Tidak hanya diam, dia juga berlaku ketika seseorang itu bergerak. Maksudnya seperti ini. Contohnya ketika Anda menaiki sebuah mobil. Mobil tersebut Anda jalankan dengan kecepatan 40 km per jam yang rata dalam perjalanan Anda hingga sampai ke tujuan yang Anda tuju. Nah, 40 km per jam yang terus Anda gunakan dalam perjalanan itu dan tidak berubah sama sekali kecepatannya, itulah yang disebut sebagai konstan. Nah, pada pernyataan kedua ini, sebuah benda yang sedang bergerak, kecepatannya tidak akan berubah selagi dia tidak dikenai sebuah gaya yang bekerja dengan sifat tidak nol. Nah, dengan kecepatan konstan 40 km per jam itu, jika Anda menambahkan kecepatannya lagi dengan injakan pada pedal gas, maka benda tersebut kecepatannya tidak akan konstan lagi. Benda tersebut atau mobil itu akan mengalami sebuah perubahan atau penambahan kecepatan dikarenakan adanya sebuah stimulan dari injakan pedal gas yang memberikan isyarat pada mesin untuk melakukan penambahan kecepatan ataupun perubahan kecepatan dari yang awalnya 40 km per jam entah nanti berubah bisa menjadi 60 atau 50 ataupun 70 km per jam. Sifat tidak nol di sini maksudnya adalah gaya tersebut memang memiliki nilai yang mendorong terjadinya perubahan sehingga ketika dikenai pada sebuah benda, baik itu diam ataupun memiliki kecepatan konstan, maka akan dapat membuat benda itu bergerak jika ia diam dan mengubah kecepatannya jika ia bergerak. Intinya di sini adalah sifat tidak nol di sini memberikan pengaruh terhadap kondisi benda itu. Jika kondisi benda itu diam, maka ia akan bergerak secara perlahan-lahan ataupun ia dapat bergerak sesuai dengan banyaknya dan kuatnya gaya yang diberikan pada benda itu. Dan ada pula jika benda itu memang bergerak dan kecepatannya konstan, maka ia akan mengubah kecepatannya itu menjadi lebih cepat lagi. Jika ditanya dari mana sih sebenarnya asal-usul hukum Newton 1 ini? Nah, asal-usul hukum Newton 1 ini ia merupakan penjelasan kembali hukum inersia dari Galileo Galilei. Di mana Galileo Galilei ini menyadari bahwa gaya diperlukan untuk mengubah kecepatan dari sebuah benda. Tetapi, untuk mempertahankan kecepatan yang telah diperoleh, gaya tidak diperlukan. Nah, jika dilihat dari pernyataan Galileo di atas, maka hal ini sama dengan hukum Newton 1 di mana tanpa gaya berarti tidak ada percepatan dan benda akan berada pada sebuah kecepatan konstan. Nah, dikatakan tadi bahwa
gaya diperlukan untuk mengubah kecepatan dari sebuah benda, tetapi untuk mempertahankan kecepatan yang diperoleh, gaya tidak diperlukan. Maksudnya di sini yaitu sama seperti tadi. Ketika sebuah mobil bergerak dalam kecepatan 40 km per jam, selama kita tidak menambahkan gaya dengan menginjak pedal gas, maka kecepatannya akan terbiarkan. Dia akan selalu konstan dan berada dalam keadaan itu 40 km per jam hingga Anda sampai pada tujuan. Nah, hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Newton juga. Tanpa gaya berarti tidak ada percepatan. Maksudnya jika kita tidak memberikan gaya perubahan atau penambahan pada baik itu kecepatan atau perpindahan benda itu tidak nampak, dan benda akan berada pada sebuah kecepatan konstan. Nah, dan hukum yang pertama ini dapat dirumuskan melalui rumus berikut, yaitu resultan F atau resultan gaya sama dengan 0 dengan satuan kilogram meter per sekon kuadrat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ya seperti yang saya bilang sebelumnya itu tadi, seperti penambahan atau perubahan kecepatan mobil. Ada pula seperti meja itu kan merupakan benda mati, dia hanya diam. Nah, dia baru akan bergerak jika sudah dikenai oleh sebuah gaya yang sifatnya tidak nol, yaitu seperti ketika kita dorong. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hukum Newton 2. Hukum Newton 2. Hukum Newton 2 ini menyatakan bahwa percepatan sebuah benda akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya serta berbanding terbalik dengan masanya. Jika dikatakan secara singkat, arah percepatan akan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Jika kita lihat pada hukum ini dapat dilihat karena sebuah massa benda konstan, maka ketika dikenai gaya searah, maka dorongan gayanya akan menjadi semakin besar. Sebaliknya, jika diberikan sebuah gaya berlawanan atau bisa kita sebut sebagai gaya tolak, maka lajunya gaya tersebut akan mengecil dan melambat karena terjadinya perubahan kecepatan dan perubahan laju. Nah, jadi simpelnya besar kecil perlambatan maupun percepatan yang kita berikan kepada benda itu memengaruhi arah gerak benda tersebut. Bayangkan saja seperti Anda mendorong meja. Jika Anda dan teman Anda kedua-duanya berada di sisi kanan, maka tentunya seperti yang dijelaskan sebelumnya, dorongan gayanya akan menjadi semakin besar karena terjadi peningkatan kekuatan dorongan dari Anda dan teman Anda. Nah, tapi andaikan Anda berada di sisi kanan meja dan teman Anda berada di sisi kiri meja, tentu saja meja tersebut tidak akan berpindah atau malah hanya berpindah perlahan. Namun ketika dilakukan dorongan lagi, ia akan kembali pada posisi semulanya. Hal ini sesuai dengan yang saya ungkapkan sebelumnya, yaitu terjadinya gaya tolak, maka laju gaya tersebut akan mengecil dan melambat karena terjadinya perubahan kecepatan dan perubahan laju. Sehingga dengan adanya gaya berlawanan itu, meja akan tetap berada di sini, berada di tempat awalnya atau asalnya, karena ya antara gaya yang ada di kanan dan kiri meja menyebabkan meja tersebut perlahan bergerak namun didorong kembali ke tempat asalnya. Nah, hal ini dirumuskan sebagai berikut, yaitu F sama dengan M kali A. F di sini yaitu gaya yang bersatuan N, M di sini yaitu massa benda yang bersatuan kilogram, A di sini yaitu percepatan yang bersatuan meter per sekon kuadrat. Contoh selain yang saya ucapkan tadi yaitu ketika Anda bermain bola, pastinya Anda akan menggiring bola. Ketika bola berisi dan Anda menggiring kala itu, tentunya bola akan lebih mudah digiring. Nah, andaikan bola tersebut kempes, berarti kan massanya akan lebih berat. Jadi, jika Anda
menggiring bola pada masa kempesnya bola itu tentunya akan berbeda ketika Anda menggiring bola pada masa bola tersebut masih berisi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hukum Newton 3. Hukum Newton 3. Hukum Newton 3 menyatakan bahwa untuk setiap aksi terdapat sebuah reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Bisa disebut juga hukum Newton 3 ini adalah aksi-reaksi. Jika dikatakan dengan singkat, maksud dari pernyataan di atas yaitu diibaratkan sebuah benda yang menekan atau menarik benda lain, maka benda tersebut juga akan mengalami tekanan atau tarikan yang sama dari benda yang ditekan atau ditarik tersebut. Selain itu, hukum ketiga ini juga menjelaskan bahwa semua gaya adalah interaksi atau sebuah tindakan yang dalam prosesnya memiliki sebuah sifat timbal balik. Ya, Anda benar. Sifatnya yaitu timbal balik. Berarti otomatis gaya itu berpasangan dong. Yes. Dari pernyataan interaksi tersebut dapat dilihat bahwa sebenarnya tidak ada gaya yang bekerja hanya pada satu benda. Ambil contoh. Dengan sebuah pemisalan bahwa benda A dan benda B melakukan sebuah gaya. Benda A mengawali dengan melakukan gaya pada benda B, maka secara bersamaan benda B ini akan mengerjakan gaya dengan besar yang sama dengan benda A. Walaupun gaya yang diberikan sama, tapi perlu dicatat bahwa arahnya ini berlawanan dan percepatan yang terjadi tidaklah sama. Nah, berdasarkan penjelasan yang saya berikan di atas, sederhananya dapat dikatakan bahwa gaya itu bekerja secara berpasangan pada sepasang benda. Untuk setiap gaya ini memiliki sebuah ujung yang dimana dapat karena gaya ini terjadi berpasangan, maka terdapat dua ujung sama namun arahnya berlawanan. Memang ujung ini dikatakan sebagai ujung yang merupakan cerminan antara satu ujung dengan ujung lainnya. Namun, jika dikatakan sebagai cerminan bukan berarti murni ujung ini tuh identik. Lebih tepatnya, antara ujung yang berada di sisi lain dengan ujung yang berada di sisi lainnya juga memang besar gaya yang diberikan itu sama, namun arahnya itu berlawanan. Ambil contoh saja dalam kehidupan sehari-hari ketika kita ingin melakukan sebuah tolakan dalam melompat. Kita berlari. Ketika kita berlari dan sudah mencapai sebuah destinasi di mana kita diharuskan untuk melompat, kita akan menapak pada tanah. Ketika kaki kita menapak pada tanah, kaki kita memberikan sebuah aksi di mana kaki kita seperti menekan. Nah, reaksi yang dihasilkan yaitu tekanan tersebut dikembalikan dengan besar yang sama melalui melalui sebuah pantulan dengan arah yang berlawanan dari bawah, dan akhirnya ketika pantulan tersebut terjadilah lompatan yang akan dilakukan. Hukum Newton 3 ini memiliki contoh dua rumus dari hukum. Maksud saya hukum Newton 3 ini memiliki contoh dua rumus. Contohnya yaitu pertama ada rumus gaya gesek, Fg sama dengan U kali N. Fg di sini yaitu gaya gesek yang bersatuan Newton. U di sini adalah koefisien gesekan, N di sini adalah gaya normal dengan satuan Newton. B rumus gaya berat, W sama dengan M kali G. W di sini merupakan gaya berat dengan satuan Newton. M di sini adalah massa benda dengan satuan kilogram. G di sini adalah gravitasi bumi dengan massa meter per sekon kuadrat.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gaya dan pengertiannya. Jadi, untuk hukum-hukum Newton tadi dapat dikatakan memiliki ciri khas mereka masing-masing, mulai dari adanya hukum Newton 1 yang tentang benda diam jika dia tidak dikenai gaya. Ada pula hukum Newton 2 yang pernyataannya yaitu berbunyi percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Ada pula hukum Newton 3 yang dimana kita sebut sebagai aksi reaksi, yaitu ketika kita melakukan suatu gaya pada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya yang sama namun arahnya berlawanan. Nah, akan saya perjelas maksud saya dari tolakan kaki tadi, yaitu ketika kita ingin melakukan sebuah lompatan pada destinasi, kita akan berlari. Ketika kita berlari, kaki akan memberikan gaya ke tanah, dan tanah ini akan memberikan gaya yang berlawanan arah sehingga badan akan terdorong ke udara karena hasil dari aksi reaksi antara gaya yang diberikan oleh kaki dengan gaya yang diberikan oleh tanah, sehingga terjadilah hentakan loncatan yang menyebabkan tubuh terdorong ke udara. Itu jelasnya dari apa yang saya maksud tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gaya dan pengertiannya. Gaya dan pengertiannya. Gaya sendiri sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari adanya gaya gesek, gaya gravitasi, gaya elektromagnetik, dan lainnya. Gaya sendiri secara singkat memiliki definisi tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak jika dibedah lebih lanjut, maka definisi gaya akan menjadi interaksi pada benda bermassa yang dapat menyebabkan terjadinya reaksi pada benda itu sendiri, seperti reaksi perubahan gerak, baik dalam bentuk arah maupun konstruksi geometris. Nah, jika dilihat sekilas, gaya dan gerak mungkin akan mengecoh kita bahwa ternyata dua-duanya itu intinya sama. Ternyata tidak. Gaya dengan gerak di sini memang berbeda. Mereka hanya memiliki keterkaitan antara satu sama lain, tapi definisi yang mereka miliki itu berbeda. Gaya sendiri itu definisinya adalah sebuah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda itu bergerak. Nah, karena gaya di sini terdapat kata-kata menyebabkan benda itu bergerak, kita pasti sudah tahu bahwa sebenarnya gerak itu adalah akibat dari adanya gaya. Nah, gerak di sini definisinya yaitu perpindahan posisi sebuah benda dari posisi awalnya ke posisi lainnya akibat dikenai sebuah gaya. Jadi, antara gaya dengan gerak ini berbeda dan tidak dapat disamakan, namun keduanya memiliki keterkaitan antara satu sama lain, yaitu jika seperti kita tidak melakukan gaya, ya geraknya tidak ada, ataupun geraknya dia tetap konstan, gerak juga tidak akan ada tanpa gaya. Selanjutnya kami akan memberikan contoh pembahasan soal dari materi-materi yang telah saya sampaikan pada bagian saya, yaitu hukum Newton dan gaya pengertiannya. Maksud saya gaya dan pengertiannya. Contoh soal dan pembahasan. Yang pertama ada semakin besar massa benda maka semakin lambat gerak benda itu. Ini merupakan pernyataannya. Yang kedua ada sebabnya, yaitu sebuah benda memiliki percepatan lebih kecil daripada benda lain yang lebih ringan jika keduanya dikenai gaya yang sama. Pernyataan di sini
dalam pembahasan. Pernyataan di sini merupakan salah. Dikarenakan cepat atau lambat gerak benda tidak hanya tergantung pada masanya tetapi juga pada gaya yang bekerja. Nah, alasan yang dikemukakan itu benar sebab kecepatan benda berbanding terbalik dengan masanya. Jika dikatakan semakin besar massa benda, maka semakin lambat gerak benda itu belum tentu. Tadi contohnya itu pada hukum Newton 2 dikatakan bahwa antara bola ketika bola tersebut berisi dan ketika bola tersebut kempes itu berbeda. Nah, ketika bola tersebut berisi ataupun kempes, mereka memiliki cirinya masing-masing. Ketika bola tersebut berisi, maka gaya yang diberikan untuk laju giringan akan lebih mudah. Sedangkan ketika bola kempes, memang massa bendanya akan semakin berat atau semakin besar. Namun, jika gaya yang diberikan lebih besar, maka dia masih dapat bergerak dalam kecepatan yang entah normal ataupun cepat sewajarnya. Tidak berarti jika karena dia besar, berat, dia langsung dicap dan dikatakan bahwa gayanya itu tidak berpengaruh dan hanya memperhatikan beratnya saja. Jadi, untuk setiap cepat lambat gerak benda itu tidak hanya tergantung pada masanya tetapi juga pada gayanya yang bekerja. Nah, jadi kesimpulannya yaitu pada pertanyaan ini pernyataannya salah tetapi alasannya yaitu benar. Selanjutnya ada pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua di sini yaitu jika dilihat dan dipikirkan secara sekilas gaya dan gerak akan terlihat sama. Namun keduanya nyatanya berbeda dan hanya memiliki keterkaitan. Jelaskan perbedaan di antara keduanya. Jawab. Gaya dan gerak tentunya berbeda. Gaya sendiri memiliki definisi tarikan dan dorongan yang dikenai pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami gerak dan akhirnya berpindah tempat. Sedangkan gerak di sini memiliki definisi perpindahan tempat suatu benda dari posisi awal ke posisi lainnya karena adanya pengaruh gaya. Nah, memang secara sekilas dapat mengecoh pikiran, namun nyatanya mereka hanya berkaitan seperti dengan dikenalinya gaya pada suatu benda, maka benda tersebut akan mengalami gerakan yang dimana gerakan ini akhirnya memicu perpindahan tempat dari tempat awal benda tersebut menuju tempat lainnya. Seperti yang saya katakan tadi, gaya dan gerak ini berbeda karena secara definisi mereka sudah berbeda dan juga secara keterkaitan mereka ini timbul sifat sebab akibat yaitu seperti karena adanya gaya maka nanti terjadinya gerak. Namun jika gayanya tidak ada ya geraknya tidak ada. Ini merupakan contoh dua soal pembahasan pada materi hukum Newton dan gaya serta pengertiannya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai gaya gesek bersama dengan saudari Rahma pada bagian PowerPoint di slide selanjutnya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gaya gesek. Nah, sebelum gaya gesek, saya telah menjelaskan pengertian gaya. Gaya sendiri banyak sekali dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, secara pengertian, gaya adalah tarikan atau dorongan yang dikenai pada suatu benda yang dimana dari tarikan atau dorongan itu akan menyebabkan benda untuk berpindah dari posisi awal menuju posisi lainnya. Nah, gaya ini terbagi menjadi berbagai macam. Nah, salah satu yang akan saya bahas di sini yaitu adalah gaya gesek. Gaya gesek ini simpelnya bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita ketika kita kedinginan misalnya. Ketika kita kedinginan, tubuh kita akan memberikan respon dengan cara
menyuruh kita untuk menggosokkan tangan kita. Nah, penggosokan tangan yang terjadi dan diperintahkan oleh tubuh kita ini itu merupakan suatu gaya gesek. Nah, loh, kok bisa? Gaya geseknya dari mana? Nah, gaya geseknya ini dapat dilihat ketika kita menggosokkan kedua tangan yang kita, lebih tepatnya yaitu di telapak tangan kita. Nah, akan terasa adanya kehangatan, yang dimana kehangatan ini merupakan bukti bahwa ternyata ketika kita menggosokkan telapak tangan kita ini terjadi gesekan yang menyebabkan adanya rasa hangat, dan akhirnya tubuh kita merasa hangat meski tidak sehangat seperti yang ada di dekat api unggun ataupun perapian. Nah, baiklah, saya kali ini akan menjelaskan mengenai gaya gesek pada bagian awal dan gaya gesek statis. Untuk gaya gesek kinetis akan dijelaskan oleh saudari Rahma nanti. Yang pertama, gaya gesek. Gaya gesek ini merupakan salah satu contoh gaya yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Gaya gesek sendiri memiliki definisi gaya yang muncul akibat terjadinya sentuhan permukaan antar dua benda, yang dimana sentuhan ini berlawanan dengan arah gerak benda, dan akhirnya dari sentuhan yang terjadi akan menyebabkan terjadinya gesekan dan akhirnya benda bergerak. Ada pula diperhatikan faktor besar kecilnya gaya ini bisa dilihat dari tekstur permukaan bendanya. Jadi permukaan benda ini juga menentukan, apakah benda yang bertekstur seperti ini tuh gaya geseknya akan semakin besar. Apakah benda yang berteksturnya seperti ini tuh gaya geseknya semakin kecil. Jika dilihat tidak hanya sebatas pada benda padat saja, namun benda cair ataupun seperti benda gas juga dapat mengalami terjadi gaya gesek. Nah, besar kecilnya gaya ini dilihat dari permukaan benda yang bergesekan. Biasanya benda tempat gesekan terjadi memiliki permukaan yang bertekstur berbeda-beda. Dapat dikatakan besarnya yaitu seperti ini. Semakin kasar permukaan benda, maka akan semakin besar gaya geseknya. Begitu juga sebaliknya, jika permukaan bendanya halus, maka nilai gaya geseknya akan semakin kecil. Nah, maksudnya di sini adalah dengan sebuah benda yaitu memiliki permukaan yang kasar. Nah, karena permukaan kasar ini gaya geseknya semakin besar, otomatis ketika dia diberikan gaya lain, dia tidak akan mudah bergerak. Karena gaya geseknya ini lebih besar daripada gaya dorong ataupun gaya tarik yang diberikan. Lain lagi dengan ketika permukaan bendanya halus. Ketika permukaan bendanya halus, gaya geseknya semakin kecil, berarti otomatis nanti terjadinya merosot seperti pada bidang miring itu akan lebih mudah terjadi ketika permukaan benda yang ditaruh itu halus dan akhirnya dia akan terjun ke bawah. Nah, gaya gesek ini terbagi menjadi dua. Akan saya bahas di slide selanjutnya secara singkat saja. Nah, gaya gesek ini macamnya ada dua. Macam-macam gaya gesek tersebut yaitu sebagai berikut. Pertama, ada gaya gesek statis yang bekerja pada benda diam. Kedua, ada gaya gesek kinetis yang bekerja pada benda bergerak. Secara singkatnya, yaitu gaya gesek statis ini merupakan jenis gaya gesek yang bekerja pada benda diam. Sedangkan gaya gesek kinetis merupakan gaya gesek yang bekerja pada benda yang bergerak. Nah, kedua gaya gesek ini kan terdapat jenis, adanya gaya gesek statis, adanya gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis ini merupakan jenis gaya gesek yang terjadi ketika yang digesekkan itu adalah dua buah benda padat yang saling bergerak lurus. Nah, keduanya dibedakan antara titik-titik sentuh antara kedua permukaan yang tetap ataupun saling berganti.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gaya gesek statis. Gaya gesek statis. Nah, gaya gesek statis ini merupakan salah satu jenis gaya gesek. Seperti yang saya sampaikan tadi, gaya gesek statis ini memiliki ciri-ciri gaya gesek yang terjadi ketika benda sedang diam atau merupakan gaya gesek yang bekerja ketika benda itu diam. Gaya gesek statis ini dihasilkan dari sebuah gaya yang diaplikasikan sebelum benda tersebut bergerak atau dapat dikatakan diam. Ketika tidak ada gesekan yang terjadi, gaya gesek dapat memiliki nilai dari 0 hingga gaya gesek maksimum, dan gaya gesek statis terjadi saat benda dalam keadaan diam atau tepatnya akan bergerak. Nah, setiap gaya yang lebih kecil dari gaya gesek maksimum yang berusaha untuk menggerakkan salah satu benda akan dilawan oleh gaya gesekan yang setara dengan besar gaya tersebut namun berlawanan arah. Setiap gaya yang lebih besar dari gaya gesek maksimum akan menyebabkan gerakan terjadi. Nah, setelah gerakan itu terjadi, gaya gesekan statis sudah tidak lagi dianggap ada karena dia kan sudah mengalami pergerakan, sehingga pada saat itu yang terjadi adalah gaya gesek secara kinetis. Jadi gaya gesek statis ini hanya berlaku ketika ia diam atau akan bergerak, tapi ketika dia sudah bergerak maka sudah berganti menjadi gaya gesek kinetis. Nah, gaya gesek statis ini memiliki rumus yaitu Fs atau gaya gesek statis dengan satuan Newton, koefisien gesek statis dengan satuan Newton, dan gaya normal atau N besar dengan satuan Newton. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kan saya sudah mengatakan contohnya yaitu seperti respon tubuh kita yang menyuruh tangan untuk menggosok-gosokkan antara telapak tangan satu dengan yang lainnya yang akhirnya tercipta kehangatan. Nah, itu merupakan bentuk sederhana penerapan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari kita. Selain itu, gaya gesek ini juga dapat dilihat bukti penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari berbagai bidang, contohnya yaitu seperti pertama ada gesekan antara karet rem dengan velg membuat laju sepeda, motor, atau mobil akan semakin lambat ketika direm. Nah, dengan terjadinya gesekan antara karet rem dengan velg dari sepeda motor ataupun mobil yang ketika itu melaju, tentunya hal ini akan membuat laju tersebut semakin lambat, sehingga ketika mereka melakukan rem, safety ataupun keselamatan mereka terjamin karena adanya pelambatan itu tadi, sehingga mereka tidak takut akan terjadi pelemparan secara mendadak atau tiba-tiba badan mereka terlempar. Yang kedua ada gaya gesek yang timbul ketika kita menggosokkan kedua tangan akan menghangatkan badan, ya seperti yang saya jelaskan tadi. Dan juga ada pula ketika kita ingin memantik obor menggunakan kayu. Nah, itu juga merupakan penerapan gaya gesek, dimana seperti kita mengumpulkan kayu, lalu salah satu kayu kita taruh di atasnya, lalu kita gesek-gesekkan menggunakan kedua tangan kita yang akhirnya menghasilkan panas dan memantik api hingga api tersebut kemudian dibiarkan untuk membentuk sebuah obor. Yang ketiga, gaya gesek yang timbul dari amplas terhadap kayu dapat membuat kayu menjadi halus. Selain dari contoh di atas, juga terdapat contoh-contoh lain yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan saya bahas contoh soal mengenai gaya gesek statis dan materi yang saya sampaikan. Untuk gaya gesek kinetis, materinya akan disampaikan oleh Saudari Rahma beserta dengan contoh soalnya nanti. Contoh soal dan pembahasan. Perhatikan gambar berikut. Benda bermasa M sama dengan 10 kg, ya bisa kita lihat ada bendanya di gambar ini, yaitu bentuknya persegi panjang berwarna coklat, dia diletakkan di atas lantai kasar.
bobotnya bermasa 10 kg atau M sama dengan 10 kg. Ia berada di atas lantai kasar, ditarik oleh gaya F sama dengan 12N ke arah kanan. Jika koefisien gesekan statis antara benda dan lantai adalah 0,2 dengan koefisien gesekan kinetis 0,1, tentukan besarnya gaya gesek antara benda dan lantai. Nah, untuk pembahasannya yaitu ada di slide berikutnya. Pembahasan yang pertama yang harus dilakukan adalah mengecek gaya statis maksimum terlebih dahulu. Kenapa harus dicek? Karena gaya statis maksimum ini mengindikasikan berapa sih sebenarnya nilainya gaya statis maksimumnya itu, sehingga kita dapat melihat dan membandingkan dengan gaya sebelumnya, yaitu gaya tarik yang ada, apakah dia ini memang langsung bergerak karena ternyata semisal gaya maksimumnya lebih kecil daripada gaya tarik bendanya. Nah, pada operasi hitungnya terdapat rumus Fx max sama dengan koefisien gesek statis dikalikan gaya normal. Koefisien gesek statisnya antara benda dan lantai itu adalah 0,2, sedangkan gaya normalnya itu adalah 100. Jadi ketika mereka dikalikan, maka hasilnya yaitu 20 Newton. Nah, karena di sini gaya gesek statis maksimum masih lebih besar dibandingkan gaya yang menarik benda, nah maka terbukti bahwa benda itu tetap diam, ya karena gaya gesek statis maksimumnya tadi itu lebih besar daripada gaya tarik benda yang sudah ada. Jadi untuk mengetahui berapa tepatnya gaya gesek pada benda tersebut, maka resultan gaya Fx sama dengan 0. Resultan gaya Fx ini dipecah lagi menjadi gaya tarik dikurangi dengan gaya gesek sama dengan 0, atau saya sebut gaya gesek statis sama dengan 0. Gaya gesek statisnya belum diketahui, sedangkan gaya tariknya adalah 12. Untuk menemukan gaya gesek statisnya, 12 dipindahkan ke ruas setelah sama dengan, yaitu menjadi min 12, dan gaya gesek statisnya masih memiliki minus, keduanya dicoret, lalu dapatlah gaya gesek statisnya yaitu 12 Newton. Sekian pembahasan dari saya untuk definisi gaya gesek, penerapan gaya gesek, jenis-jenis gaya gesek, dan gaya gesek statis. Untuk gaya gesek kinetis akan dibahas oleh saudari Rahma setelah saya beserta dengan penjelasannya dan contoh soalnya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Brilian Rahma Fitria. Saya akan menjelaskan mengenai gaya gesek kinetik. Gaya gesek kinetik adalah gaya gesek yang bekerja pada saat benda dalam keadaan bergerak atau kinetik. Secara matematis, gaya gesek kinetik dapat dirumuskan sebagai berikut. Fk sama dengan mu k kali N. Mu k adalah koefisien gesek kinetik dan N adalah gaya normal. Gaya normal itu sendiri adalah gaya yang bekerja pada bidang yang bersentuhan antara dua permukaan benda, yang arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Seperti pada gambar, ini arah gaya normalnya ke atas atau tegak lurus dengan bidang sentuhnya atau alasnya. Gaya normal memiliki persamaan massa dikali gravitasi. Dengan demikian, persamaan gaya gesek kinetik dapat dituliskan sebagai berikut. Fk sama dengan mu k kali massa kali gravitasi. Satuan gaya gesek kinetik adalah Newton, begitu pula dengan gaya normal. Satuan massa bendanya adalah kilogram, dan satuan percepatan gravitasi buminya adalah meter per second kuadrat dengan ketetapan 10 meter per second kuadrat atau 9,8 meter per second kuadrat. Untuk lebih memahami tentang gaya gesek kinetik,
kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, balok kayu bermassa 5 kg berada di atas papan luncur. Balok bergerak dengan percepatan 0,2 meter per second kuadrat dari keadaan diamnya. Tentukan besar gaya gesekan yang terjadi bila diketahui gravitasinya adalah 9,8 meter per second kuadrat dan koefisien geseknya adalah 0,15. Pertama, kita gambar dulu balok kayunya, seperti ini. Dari soal diketahui massa bendanya adalah 5 kg, percepatannya 0,2 meter per second kuadrat, gaya gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat, dan koefisien geseknya 0,15. Yang ditanyakan adalah besar gaya gesekan yang terjadi. Untuk menjawab soal nomor 1, kita menggunakan persamaan hukum Newton 2, yaitu sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Karena gaya yang terjadi pada balok kayu tersebut sejajar dengan sumbu X, maka kita menggunakan sigma Fx. Sigma Fx sama dengan massa kali percepatan, lalu gayanya minus negatif gaya gesek atau Fk sama dengan massa kali percepatan. Nah, Fk-nya ini negatif karena arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Kemudian Fk sama dengan negatif massa kali percepatan. Lalu kita masukkan massanya, yaitu 5 kg, dan percepatannya 0,2 meter per second kuadrat. Nah, dari perhitungan tersebut didapatkan besar gaya gesekannya adalah minus 1 Newton. Nah, nilai gaya gesekannya ini negatif karena melawan arah gerak bendanya. Lalu untuk lebih memahami gaya gesek kinetik ini, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2 ya. Contoh soal nomor 2, pada gambar diketahui massa balok A adalah 2 kg, massa balok B adalah 4 kg. Jika B dilepaskan, maka balok A tepat akan bergerak. Jika permukaan meja licin, berapakah percepatan linear sistem jika koefisien geseknya 0,2? Di sini diketahui gaya gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Untuk menentukan percepatan linearnya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memahami gerakan benda-benda tersebut. Nah, ketika benda B ditahan, kemudian dilepaskan, benda A akan bergerak. Benda B akan bergerak ke arah bawah, sedangkan benda A akan bergerak ke arah kanan. Nah, peristiwa gerakan ini terjadi karena permukaan mejanya licin. Dari soal diketahui massa benda A adalah 2 kg, massa benda B 4 kg, gaya gravitasinya 10 meter per second kuadrat, dan koefisien geseknya 0,2. Yang ditanyakan adalah percepatan linear sistemnya. Untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita hitung dulu tegangan tali A-nya. Kita hitung tegangan talinya dengan menggunakan persamaan hukum Newton 2, yaitu sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Karena pada balok A ini gayanya sejajar dengan sumbu X, maka kita menggunakan sigma Fx. Sigma Fx sama dengan massa benda A dikali percepatan.
Lalu kita hitung dan ditemukan persamaan tegangan A sama dengan massa benda A dikali percepatan ditambah mu K dikali massa benda A dikali gravitasi. Setelah kita mendapatkan persamaan tegangan tali A, kemudian kita menghitung tegangan tali B. Berbeda dengan tegangan tali A yang gayanya sejajar dengan sumbu X, tegangan tali B ini gayanya sejajar dengan sumbu Y, maka kita menggunakan sigma Fy. Sigma Fy sama dengan massa dikali percepatan. Sigma Fy-nya ini adalah gaya berat benda B dikurangi tegangan tali B sama dengan massa benda B dikali A. Gaya beratnya itu diuraikan lagi menjadi massa benda B dikali gravitasi. Lalu didapatkan persamaan tegangan B yaitu tegangan tali B yaitu negatif massa benda B dikali gravitasi dikurangi massa benda A dikali percepatan. Nah, karena permukaan mejanya licin, maka besar tegangan tali A sama dengan besar tegangan tali B. Kemudian kita masukkan persamaan yang sudah kita temukan tadi, lalu didapatkan persamaan baru, yaitu A sama dengan massa benda B dikurangi mu K dikali massa benda A dikali gravitasi per massa benda A ditambah massa benda B. Nah, dari sini kita bisa menghitung percepatan linear sistemnya. Kita tinggal memasukkan angka-angkanya ke dalam persamaan. Nah, dari perhitungan seperti ini, kita dapatkan besar percepatan linearnya adalah 6 meter per second kuadrat. Sekian penjelasan untuk gaya gesek kinetik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Devinta Safa Salsabila dengan nomor NIM 21030174092. Saya Anissa Anggraini Febrianti dengan nomor NIM 21030174095. Saya dan Anissa akan menjelaskan tentang gaya konservatif. Sebelum itu, kita flashback terlebih dahulu ya, tentang apa itu gaya, dan gaya juga mempunyai sifat-sifat dan apa saja. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian gaya. Apa pengertian gaya? Gaya adalah sesuatu yang berupa tarikan atau dorongan. Gaya juga mempunyai sifat-sifat. Dan apa sifat-sifat gaya itu? Sifat-sifat gaya ialah 1. Gaya dapat merubah bentuk benda. Contoh dari gaya dapat merubah bentuk benda ialah kaleng minuman kosong menjadi beok setelah diinjak. Mobil menjadi penyok setelah tertabrak. Yang kedua, sifat-sifat gaya dapat merubah posisi benda. Contoh gaya dapat merubah posisi benda adalah bola yang ditendang akan berubah posisinya. Lemari yang digeser juga akan berubah posisinya. Yang ketiga, yaitu gaya dapat membuat benda dipercepat atau diperlambat.
Konsep kerja atau usaha. Konsep kerja atau usaha merupakan suatu aktivitas gaya melepaskan energi yang ditandai dengan adanya suatu perpindahan. Secara sistematis, kerja atau usaha yang dilambangkan dengan W adalah hasil kali antara gaya dilambangkan dengan F besar yang sejajar dengan besar perpindahannya, yaitu delta X. Selanjutnya, jika ditinjau dari besar usaha yang dihasilkan, gaya dibagi menjadi dua macam, yaitu gaya konservatif dan non-konservatif. Tapi di sini saya hanya fokus untuk menjelaskan tentang gaya konservatif. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang konsep dari gaya konservatif itu sendiri. Nah, apa sih yang dimaksud dari gaya konservatif itu? Di sini sudah dijelaskan bahwa gaya konservatif merupakan gaya yang usahanya tidak bergantung pada lintasan, tetapi bergantung pada posisi awal dan akhir benda. Oke, kita lihat ilustrasi gambar berikut ini. Kalau kita perhatikan, misal kita memiliki benda bermasa M, berpindah dari titik A ke titik B mengikuti 3 lintasan ini. Ada lintasan 1, lintasan 2, dan lintasan 3. Meskipun lintasannya berbeda-beda, ada yang melengkung, ada yang lurus, namun nanti usahanya akan tetap sama. Apabila benda kembali ke lintasan semula atau dari A menuju B kemudian kembali lagi ke A, maka usaha yang dilakukan adalah 0. Dari sini kita dapat menuliskan bahwa WAB atau usaha yang dilakukan benda dari A ke B menurut lintasan 1 akan sama dengan usaha yang dilakukan benda melalui lintasan 2 dan akan sama dengan usaha yang dilakukan benda melalui lintasan 3. Kita juga dapat menuliskan bahwa WAB sama dengan W1, sama dengan W2, sama dengan W3. WAB juga sama dengan negatif WBA. Jadi ketika usaha itu berlawanan arah, maka kita menambahkan tanda negatif. Kemudian WAA, W dari titik A ke A. Kembali lagi ke titik semula, maka usahanya yaitu 0. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik gaya konservatif. Karakteristiknya di sini dituliskan ada 3. Yang pertama, usaha yang dihasilkan tidak bergantung pada lintasan. Yang kedua, usaha yang dihasilkan hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhir suatu benda. Yang ketiga, usahanya bernilai 0 jika nanti posisi awal dan akhirnya sama. Dari ketiga karakteristik tersebut, kita sudah membahasnya di slide sebelumnya. Kemudian kita lanjut untuk contoh dari gaya konservatif. Contoh yang pertama yaitu gaya berat, kedua adalah gaya pegas atau gaya elastis, yang ketiga adalah gaya kolom, dan yang keempat adalah gaya magnet. Hubungan usaha energi potensial. W-cons yaitu usaha konservatif sama dengan min M kali K kali H2 min H1. H2 merupakan posisi akhir dan H1 merupakan posisi awal. Jadi W konservatif sama dengan min M kali K kali H2 min M kali K kali H1 sama dengan M kali K kali delta H.
Delta H merupakan hasil kurang dari H2 min H1. Jadi dapat disimpulkan W konservatif, W cons sama dengan min energi potensial 2 EP2 min energi potensial 1 EP1 sama dengan min delta EP. Tanda negatif menyatakan bahwa W positif yaitu usaha positif oleh F konservatif akan menurunkan energi potensial. Usaha oleh gaya berat. Gaya yang usahanya tidak bergantung pada lintasan. Seperti pada gambar, di sini ada benda A yang mau dipindahkan ke benda B. Nah, benda A dan benda B juga mempunyai ketinggian yaitu Y, sebesar Y. Benda B itu tepat berada pada titik 0. Jadinya, usaha yang dilakukan benda A ke B sama dengan M kali G kali YF. YF itu posisi akhir. Min M kali G kali YI. YI yaitu posisi awal. Jadinya kan posisi akhirnya kan di B. Jadi YF-nya itu sama dengan 0. Jadi usaha AB sama dengan min M kali G kali Y. Sekarang dibalik ya. Jika usaha dari benda B ke benda A yaitu WBA sama dengan M kali G kali YF dikurangi M kali G kali YI. Sekarang posisi akhirnya kan berada pada benda A. Dan posisi awalnya kan di benda B. Jadi YI-nya ini bernilai 0. Jadi WBA sama dengan M kali G kali Y. Lalu ditambahkan antara WAB dan WBA. Min MGY plus MGY kan sama dengan 0. Jadi rumus dari gaya berat yaitu W berat sama dengan min M kali G kali H2 min H1. Selanjutnya yaitu usaha oleh gaya gravitasi Newton. Usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi Newton untuk perpindahan dari posisi 1 ke posisi 2. Kita tahu bahwa gaya gravitasi Newton juga merupakan gaya konservatif, yang artinya gaya ini juga tidak bergantung pada lintasan, tetapi bergantung pada posisi awal dan posisi akhir benda. Kita lihat contoh gambarnya, walaupun pakai lintasan lengkung atau lurus, nanti usahanya dihitung dari posisi awal dan posisi akhir suatu benda. Jadi kita bisa tuliskan bahwa usaha gravitasi sama dengan negatif G mm dikali 1 per R2 dikurangi 1 per R1. Usaha oleh gaya gravitasi ini juga sama dengan negatif energi potensial gravitasi akhir dikurangi energi potensial gravitasi awal. Dengan G, itu merupakan konstanta yaitu 6,673 kali 10 pangkat min 11. M merupakan massa planet dan M kecil merupakan massa benda. Selanjutnya yaitu usaha oleh gaya pegas. Sama seperti sebelumnya, ini juga tidak bergantung pada lintasan yang ditempuh, tetapi bergantung pada posisi awal dan posisi akhir. Kita perhatikan ilustrasi gambarnya. Ada XI sama dengan 0. XI di sini juga sama dengan X1 atau posisi awal. Kemudian XF itu di sini posisinya ketika bendanya tertarik sejauh X.
XF ini sama dengan X2 atau juga merupakan posisi akhir. Jadi kalau kita perhatikan, kita bisa menulisnya bahwa W pegas sama dengan negatif setengah K dikali X2 kuadrat dikurangi X1 kuadrat. Dengan K merupakan konstanta yang dimiliki pegas, X1 merupakan posisi awal, dan X2 merupakan posisi akhir. Kita bahas contoh soal 1. Sebuah benda dipindahkan dari titik A ke titik D dengan dua lintasan seperti gambar berikut. Jika sepanjang lintasan hanya bekerja gaya konservatif, maka berlaku. Kita bahas pilihan A. WACD sama dengan negatif WABD. Salah ya, karena WACD itu seharusnya sama dengan WABD. Jadi ini tanda negatifnya seharusnya tidak ada. Kemudian opsi yang B, WACD sama dengan WABD. Benar ya, karena walaupun lintasannya berbeda, tetapi bendanya sama-sama di titik A, titik awalnya A dan titik akhirnya yaitu D. Jadi jawabannya yang B. Tapi kita coba bahas yang opsi C, yaitu WACD dikurangi WABD sama dengan 0. Salah, karena usaha dikatakan 0 jika posisi awal dan posisi akhir bendanya itu sama. Kalau dilihat seperti ini posisi awal dan posisi akhirnya berbeda. Jadi jawabannya yaitu yang B. Contoh soal 2. Sebuah mobil 1200 kg bergerak dari titik A ke titik B dan kemudian titik C. Soal yang pertama, berapa energi potensial di B dan C terhadap acuan A? Soal yang kedua, berapa perubahan energi potensial ketika mobil bergerak dari B ke C? Jadi kan kita titik acuannya kan di A. Lah HA-nya ini sama dengan 0. Di atas A itu kan positif, di bawah A negatif. Jadi HB sama dengan plus 10, HG-nya sama dengan min 15. Penyelesaian. Energi potensial di B terhadap A. EPB, energi potensial B, sama dengan M kali G kali HB. Yaitu kan disoalkan masanya kan 1200, gravitasinya 10, dan HB-nya juga 10. Jadi energi potensial B, EPB, sama dengan 1200 kali 10 kali 10. Hasilnya yaitu 120.000 Joule. Energi potensial di C terhadap A. EPBC. EPC. Energi potensial C sama dengan M kali G kali HC. Massa kali gravitasi kali HC. Massa tetap ya 1200, gravitasinya 10, dan HC-nya kan min 15. Jadi EPC, energi potensial C, sama dengan 1200 kali 10 kali min 15, sama dengan min 180.000 Joule. Sekarang soal yang kedua. Berapa perubahan energi potensial ketika mobil bergerak dari B ke C? Menghitung delta EPBC, delta energi potensial BC. Delta energi potensial BC sama dengan EPB min EPC. Jadi energi potensial B dikurangi energi potensial C. Hasil dari energi potensial B tadi kan 120.000 Joule. Sedangkan hasil dari energi potensial C yaitu min 180.000 Joule. Delta EPBC sama dengan min 180.000
min 180.000 dikurangi 120.000. Hasilnya yaitu min 300.000 Joule. Contoh soal 3. Soal yang pertama yaitu tentukan usaha yang diperlukan untuk memindahkan sebuah benda bermassa M dari permukaan bumi ke tempat dengan ketinggian 2 kali jari-jari bumi. Soal yang kedua, jika massa benda M sama dengan 15 kg dan gravitasi sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat dan jari-jari bumi sama dengan 6.400 km. Tentukan besar usaha pada soal pertama. Jadi soal ini tuh berkesinambungan. Kita harus mengerjakan soal nomor 1 terlebih dahulu, baru bisa menjawab soal yang kedua. Penyelesaian. Usaha oleh gaya gravitasi Newton. Pada materi di atas sudah dijelaskan tentang gaya gravitasi Newton. Didapatkan persamaan yaitu W sama dengan negatif delta EP sama dengan negatif EP2 dikurangi EP1. EP2 merupakan energi potensial 2 yang akhir dan EP1 merupakan energi potensial yang awal. W sama dengan min QMM kali 1 per R2 min 1 per R1. R2 itu yang M yang berada pada atas pada di gambar tersebut, sedangkan yang R1 itu R yang berada pada permukaan bumi. W sama dengan negatif GMM kali 1 per 3R dikurangi 1 per R. 3R itu berasal dihitung dari pusat bumi. R plus 2R, jadinya kan 3R. Nah, kalau yang R1 itu berasal dari pusat bumi ke permukaan bumi, yaitu R. Hasilnya yaitu sama dengan 2 per 3M kali GM per R. Karena G sama dengan G kali M per R kuadrat, maka bisa dituliskan yaitu W sama dengan 2 per 3 kali M kali G-nya diganti G kali M per R kuadrat kali R jari-jari. Hasilnya W sama dengan 2 per 3 kali M kali G kali R jari-jari. Sekarang soal yang kedua. Jika massa benda M sama dengan 15 kilo dan G-nya kan diketahui 9,8 meter per sekon kuadrat dan jari-jari bumi 6.400 km. Menentukan besar usaha. Menentukan besar usaha yaitu W sama dengan 2 per 3 kali M kali G kali R jari-jari. W sama dengan 2 per 3 kali M-nya 15, gravitasinya 9,8, dan jari-jarinya itu kan 6.400 km. Kilometer dijadikan ke meter, jadinya 6,4 kali 10 pangkat 6. Jadi, 2 per 3 kali 15 kali 9,8 kali 6,4 kali 10 pangkat 6. Hasilnya, W sama dengan 6,27 kali 10 pangkat 8 Joule. Selanjutnya yaitu contoh soal keempat. Di atas meja licin, sebuah balok bermassa 1,0 kg diikatkan pada ujung sebuah pegas mendatar dengan tetapan gaya K sama dengan 400 Newton per meter. Pegas tersebut ditekan ke posisi X sama dengan negatif 5 cm dan dibebaskan sehingga bergerak bolak-balik. Pertanyaan 1, usaha yang dilakukan pegas pada balok dari posisi X sama dengan negatif 5 cm ke X sama dengan 3 cm. Yang kedua, tentukan kelajuan balok pada posisi X sama dengan positif 3. Kita selesaikan penyelesaian untuk soal 1, usaha oleh gaya pegas. Kita tahu bahwa W sama dengan negatif delta EP atau negatif energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal. W sama dengan negatif setengah K X2 kuadrat dikurangi setengah K X1 kuadrat. Karena sama-sama memiliki setengah dan K, kita keluarkan menjadi negatif setengah K dalam kurung
X2 kuadrat dikurangi X1 kuadrat. Di sini kita cek dulu apakah satuannya sudah sama, dan ternyata belum ya, ternyata beda. Untuk K-nya 400 Newton per meter, sedangkan X-nya yaitu min 5 cm. Kita rubah cm ini ke dalam bentuk meter. Diperoleh W sama dengan negatif setengah, K-nya kita masukin 400 dikali 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat dikurangi negatif 5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Jika ditotal semuanya, maka W sama dengan 0,32 Joule. Kemudian penyelesaian yang soal kedua, menghitung kelajuan balok saat X sama dengan positif 3 cm. Persamaannya yaitu usaha pegas sama dengan delta EK sama dengan EK2 dikurangi EK1. W sama dengan setengah M dikali VT kuadrat dikurangi V0 kuadrat. W-nya kita sudah dapat dari soal sebelumnya yaitu 0,32, jadi tinggal kita masukkan 0,32 sama dengan setengah, M-nya yaitu 1 dikali 1, VT-nya yang kita cari, kelajuannya, dikurangi V0 kuadrat sama dengan 0 karena bendanya tidak bergerak. Jadi kita peroleh VT sama dengan dikali silang, karena ini kuadrat dan kita mencari VT aja, jadi ini diakar. Akar 2 dikali 0,32 per 1. VT yaitu 0,8 meter per sekon. Cukup sekian untuk materi gaya konservatif. Terima kasih. Baik, sebelumnya di sini kami akan menjelaskan mengenai gaya pegas. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Maulana Khalifatur Rahman. NIM saya 21030174077. Dan saya Isri Ilma Arij dengan NIM 21030174086. Baik, mula-mula di sini kita akan mempelajari mengenai pegas. Pengertian pegas sendiri yaitu benda elastis yang digunakan untuk menyimpan energi mekanis. Penggunaan pegas dalam dunia keteknikan sendiri biasanya digunakan di teknik mesin, teknik elektro, dan alat-alat transformasi. Fungsi pegas sendiri biasanya memberikan gaya, melunakkan tumbukan dengan memanfaatkan sifat elastisitas bahannya, menyerap dan menyimpan energi dalam waktu yang singkat, dan mengeluarkannya kembali dalam jangka waktu yang lebih panjang, serta mengurangi getaran. Cara kerja pegas sendiri yaitu kemampuan menerima kerja lewat perubahan bentuk elastik ketika mengendur, kemudian menyerahkan kerja kembali ke dalam bentuk semula. Selanjutnya, ada elastisitas dan hukum Hooke. Bunyi hukum Hooke sendiri yaitu, jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastis bahan, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Hukum Hooke sendiri merupakan sebuah gagasan yang diperkenalkan oleh Robert Hooke. Robert Hooke menyelidiki hubungan antara gaya yang bekerja pada pegas atau benda elastis lainnya agar benda tersebut bisa kembali seperti semula. Selanjutnya ada elastisitas. Bila suatu benda dikenai sebuah gaya dan kemudian gaya tersebut dihilangkan, maka benda akan kembali ke bentuk semula. Berarti benda seperti itu disebut benda elastis. Namun, pada umumnya, benda bila dikenai gaya tidak dapat kembali ke bentuk semula, walaupun gaya yang bekerja sudah hilang, benda tersebut biasa disebut benda plastis. Contoh benda elastis sendiri ada karet ataupun pegas.
Bila pegas ditarik melebihi batasan tertentu, maka benda itu tidak akan elastis lagi. Lalu, bagaimanakah hubungan pertambahan panjang dengan gaya tarik? Karena dalam hukum Hooke, besarnya gaya pemulih sebanding besarnya pertambahan panjang, maka dapat dirumuskan bahwa Fp sama dengan negatif K dikali X. Dengan keterangan K sendiri yaitu konstanta pegas, Fp sendiri yaitu gaya pemulih dengan satuan Newton, X sendiri merupakan perpanjangan pegas dengan satuan meter. Persamaan inilah yang disebut dengan hukum Hooke. Tanda negatif dalam persamaan di atas menunjukkan bahwa gaya pemulih berlawanan arah dengan arah perpanjangan. Selanjutnya, ada modulus elastisitas. Yang dimaksud dengan modulus elastisitas yaitu perbandingan antara tegangan dan regangan. Modulus elastisitas sendiri dapat disebut dengan sebutan modulus Young. Di dalam modulus elastisitas terdapat tegangan dan regangan. Tegangan sendiri atau stres merupakan gaya persatuan luas penampang. Satuan tegangan sendiri yaitu Newton per meter persegi. Secara matematis dapat dituliskan sigma sama dengan F per A. Dengan keterangan, F sendiri merupakan gaya tarik dengan satuan Newton, A sendiri merupakan luas penampang dengan satuan meter persegi, sigma sendiri merupakan tegangan dengan satuan Newton per meter persegi. Lalu selanjutnya ada regangan atau strain. Regangan sendiri berarti perbandingan antara pertambahan panjang suatu batang terhadap panjang awal mulanya bila batang itu diberi gaya. Secara sistematis dapat dituliskan E sama dengan delta L per L0 dengan keterangan E sendiri merupakan regangan, delta L sama dengan L dikurangi L0 yaitu pertambahan panjang dalam satuan meter dan L0 merupakan panjang awal benda. Dari kedua persamaan di atas dan pengertian modulus elastisitas sendiri, di sini kita dapat mencari persamaan untuk menghitung besarnya modulus elastisitas. Yang tak lain dapat kita tuliskan secara sistematis sebagai berikut. Rumus modulus Young atau modulus elastisitas. E sebagai modulus Young dengan satuan Newton per meter persegi sama dengan tegangan per regangan sama dengan F atau gaya dikali panjang awal benda per A atau luas penampang dengan satuan meter persegi dikali delta L atau pertambahan panjang dengan satuan meter. Selanjutnya, gerak benda di bawah pengaruh gaya pegas. Bila suatu benda yang digantungkan pada pegas ditaruh sejauh X meter dan kemudian dilepas, maka benda akan bergetar. Percepatan getaran itu dapat kita hitung dengan persamaan A sama dengan negatif K per M pangkat X. Dari persamaan di atas, kita dapat mengetahui bahwa besarnya percepatan getar atau yang disimbolkan A sebanding dan berlawanan arah dengan simpangan yang kita lambangkan dengan X. Lalu, selanjutnya ada susunan pegas seri. Struktur seri sendiri membuat pegas disusun dengan jumlah yang sama sehingga panjang pegas akan dihitung 2 kali. Sehingga menyebabkan penulisan rumusnya sebagai berikut. Ks sama dengan setengah K. Keterangannya, Ks sendiri merupakan persamaan pegas dan K merupakan konstanta pegas dengan satuan Newton per meter. Sedangkan untuk persamaan N pada pegas dengan susunan seri adalah
KS sama dengan K per N, di mana N sendiri merupakan jumlah pegas. Selanjutnya, di sini ada susunan pegas paralel. Saat disusun dalam bentuk paralel, pegas mungkin tidak mengalami perubahan panjang, sehingga akan memiliki nilai yang tetap dan sama seperti sebelum diberikan gaya. Namun, yang membedakannya adalah luas penampangnya yang akan semakin besar. Berikut penulisan sistematisnya. Kita dapat menuliskan KP sama dengan 2 kali K. Dengan keterangan, KP sendiri merupakan persamaan pegas susunan paralel dan K sendiri merupakan konstanta pegas dengan satuan Newton per meter. Sedangkan persamaan N untuk pegas yang disusun paralel dapat kita tuliskan sebagai berikut. KP sama dengan N kali K, di mana N merupakan jumlah pegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Khalifatul Rahman. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh soal pada bab pegas. Baiklah, contoh yang pertama, kedua ujung pegas dengan konstanta pegas 50 Newton per meter ditarik masing-masing dengan gaya sebesar 10 Newton yang saling berlawanan. Pertambahan panjang pegas tersebut adalah, pertama, kita tulis yang diketahui dulu, kan ada dua gaya yang menarik pada sisi-sisinya, sisi-sisi yang berlawanan, dari yang berlawanan. Jadi total ada dua gaya, F1, F2 sama-sama 10 kan ya. Lalu konstanta pegasnya 50 Newton per meter. Yang ditanyakan adalah pertambahan panjang pegas ketika ditarik. Berdirikan pada sisi kanan dan kiri, sehingga karena ada dua gaya, jadi harus dihitung gaya totalnya. Gaya totalnya itu penjumlahan dari gaya pertama dan gaya kedua yang dua-duanya bernilai 10. Jadi hasil gaya totalnya adalah 20 Newton. Selanjutnya baru kita memasukkan rumus gaya. Pada rumus gaya terdapat keterangan konstanta pegas, konstanta pegasnya, dan pertambahannya. Jadi tinggal kita pindahkan yang K ini dipindah ke sisi yang F. Jadi K berada di bawah F per F. Ini yang delta X berpindah ke arah kiri. Lalu yang F berpindah ke arah kanan. Lalu akhirnya kita menemukan rumus pertambahan panjangnya. Dan selanjutnya tinggal memasukkan angka. F total tadi sudah baru ketemu 20 dan konstanta pegasnya sudah ada pada yang diketahui 50. Jadi tinggal disederhanakan saja 20 per 50 itu berapa, dan hasilnya adalah 0,4 meter. Contoh soal yang kedua, seutas pita elastis dengan tetapan elastis K memiliki panjang L dan lebar B. Pita dipotong memanjang sehingga terbagi menjadi dua bagian yang sama lebarnya. Kedua bagian itu kemudian disambung pada ujung-ujungnya sehingga diperoleh pita elastis dengan panjang 2L dan lebar B per 2. Tetapan elastis untuk pita sambungan ini dalam arah memanjangnya adalah, pertama ditulis yang kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama, panjang sebelum dipotong disebutkan L.
Ini yang diketahui bentuknya variabel ya, karena memang tidak diberikan soalnya dalam bentuk angka. Panjang ketika sudah dipotong adalah 2L, dan lebar ketika sebelum dipotong B, lebar ketika sudah dipotong setengah B. Luas penampang pertama A1, anggap saja A1. Luas penampang kedua otomatis separuhnya A2. Setengah A1, maaf. Dan konstanta pegasnya adalah K1 atau tetapan elastis. Dan yang ditanya adalah tetapan elastis setelah disambung atau K2. Baiklah, rumus dasarnya ini Y sama dengan FL per A delta L. Bagaimana bisa menjadi KL per A? Itu karena pada rumus dasar yang kemarin, rumus dasar bekas gaya bekas yang kemarin, yang tadi maksudnya, maaf, yang tadi, yang sebelumnya, yang slide sebelumnya. Jadi bagian ini, bagian F-nya ini kita ubah menjadi K delta L. Otomatis nanti delta L-nya bisa dicoret sehingga tersisa KL per A. Langkah selanjutnya, kita ubah posisinya. Yang K bertukar ke tempat Y, yang Y bertukar ke tempat A. Jadi dihasilkanlah K sama dengan YA per L. Kita sudah ketemu rumusnya. Karena ada dua, ada yang sebelum dipotong dan ada yang sesudah dipotong. Nah, karena ada dua itu, jadi kita bandingkan rumusnya. Seperti ini, K1 per K2 sama dengan Y1 A1 per L1 per Y2 A2 per L2. Tinggal kita masukkan angkanya. Dan sebagai note, karena Y-nya ini nilainya sama, jadi bisa dicoret. Ting. K1, masukkan angkanya, yang diketahui adalah K. K saja, jadi dimasukkan K per K2, tetap K2 karena kita masih belum mengetahuinya, dan inilah yang kita cari. A1 adalah A1, L1 adalah L, A2 setengah A1 per L2-nya adalah 2L. Sudah dimasukkan semuanya, kita berlanjut. Karena pada dasarnya A1 ini nilainya sama, bisa kita coret. Yang L juga. Kan L nilainya sama. Yang beda hanya angkanya ini kan ya. Oke. Selanjutnya, nah ini kita kalikan silang. K dikali setengah menghasilkan setengah K, tentu saja. Dan ini kalikan ke sini, jadi 2K2. Dan tinggal kita tukar posisi. Tinggal ke sini saja. 2-nya pindah ke kiri. Jadi 1/2 nanti. Kalau 1/2 dikali 1/2, maka hasilnya 1/4. Dan hasil akhirnya adalah K2 sama dengan 1/4 K. Terima kasih.
Itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, sekian materi dari gaya pegas, dan terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan melanjutkan subbab dari bab dinamika partikel. Oke, sebelum kami melanjutkan, kami akan memberikan suatu pertanyaan kepada kalian. Oke, sesuai gambar yang ada di slide, yaitu sepeda dan lintasannya yang berbentuk lingkaran ya, bundar gitu. Nah, di sini siapa yang suka beraktivitas berupa bersepeda? Nah, tapi bersepedanya itu kalian itu ada di lintasan yang melingkar. Atau biasanya kalian bersepeda di bundaran gitu kan. Nah, tanpa kalian sadari, ketika kalian bersepeda di lintasan tersebut, kalian itu sudah melakukan salah satu gaya. Nah, salah satu gaya itu yang akan kami presentasikan. Nah, sebelum kami mempresentasikan gaya tersebut, ada baiknya kami perkenalan diri dulu. Oke, next. Oke, perkenalkan kami dari anggota kelompok 2, kelas pendidikan matematika C, matkul fisika umum. Oke, perkenalkan perkenalkan saya Galo Alfisya dan rekan saya Sulistiawati. Kami akan melanjutkan presentasi dari subbab dinamika partikel. Oke, next. Oke, di sini kita ketemu lagi sama gambar bersepeda dengan lintasannya itu. Nah, untuk mengetahui apa salah satu gaya yang kita nggak sadari itu yang bakal kami presentasikan itu. Oke, next. Gaya itu adalah gaya sentripetal. Gaya sentripetal berasal dari kata bahasa Latin, yaitu centrum yang berarti pusat, dan petere yang berarti mengarah keluar. Nah, gaya sentripetal sendiri mempunyai pengertian, yaitu gaya sentrifugal. Gaya sentripetal adalah gaya eksternal yang dibutuhkan agar sebuah benda dapat bergerak melingkar. Gaya sentripetal sendiri itu bukan merupakan gaya fisis. Oke, next. Oke, sebelum melanjutkan, kami mempunyai video yang untuk kalian tonton. Mohon disimak ya video ini.
Oke, dari video tersebut, apa sih yang dilakukan sama orang itu? Oke, nah orang tersebut melakukan suatu percobaan dengan batu yang diikat dengan seutas tali. Nah, kenapa sih orang itu kok ngelakuin percobaan kayak gitu? Ayo, siapa yang tahu? Yaps, betul. Orang tersebut melakukan hal itu untuk membuktikan adanya gaya sentripetal saat batu yang diikat dengan seutas tali tersebut diputar. Nah, di dalam video tersebut juga dicantumkan contoh lain dari gaya sentripetal. Yang pertama, ketika ada seseorang menaiki sepeda di jalan yang mutar, seperti gambar slide yang pertama dan ketiga yang saya cantumkan tadi. Lalu yang kedua adalah gambar yang yang kedua adalah ketika kita berada di dalam bus, atau kita itu sebagai penumpang bus, ketika bus itu melewati sebuah tikungan. Oke, next. Oke, gaya sentripetal sendiri mempunyai persamaan FSP sama dengan M kali ASP. Dengan FSP itu gaya sentripetal, M adalah massa, ASP adalah percepatan sentripetal. Nah, untuk mencari ASP sendiri, percepatan sentripetal itu, di sini dengan formula ASP sama dengan V kuadrat per R, di mana V-nya itu kecepatan linier, lalu R-nya itu jari-jari lingkaran. Untuk persamaan kedua, FSP sama dengan M kalikan V kuadrat per R, sama dengan M dikalikan omega kuadrat dikalikan R, di mana M adalah massa, omega adalah kecepatan sudut, dan R adalah jari-jari lingkaran. Oke, next. Oke, di sini ada contoh soal ya. Nomor 1, sebuah benda bermassa 100 gram diikat dengan tali ringan kemudian diputar secara horizontal dengan kecepatan sudut tetap 10 rad per sekon. Jika panjang talinya itu 50 cm, maka gaya sentripetal yang bekerja pada benda adalah, oke, next, pembahasannya. Di sini diketahui ya, M-nya itu 100 gram. Nah, dari 100 gram itu kalian ganti, kalian konversikan menjadi kilogram, itu menjadi 0,1 kilogram. Lalu omeganya diketahui 10 rad per sekon, dan jari-jarinya itu 50 cm ya. Nah, 50 cm ini kalian konversikan ke meter. Maaf, ini belum saya tulis. Ke meter, itu menjadi 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke, di sini kami menggunakan formula yang FSP atau FS sama aja, sama dengan M kalikan omega kuadrat kalikan R. Di mana M itu massa, omega itu kecepatan sudutnya, dan R adalah jari-jari lingkarannya. Nah, oke, kita masukkan. M-nya 0,1, lalu omeganya 10. Karena di situ kuadrat, 10-nya kita kuadratkan, lalu kita masukkan R-nya 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, 0,1 kali 10 pangkat min 2 kalikan 50 kali 10 pangkat min 2 itu menghasilkan 0,1 kalikan 100 dikalikan 0,5. Lalu dihasilkan Fs-nya, gaya sentripetalnya adalah 5 Newton. Oke, next. Oke, contoh kedua. Benda bermassa 50 gram diikat dengan tali yang panjangnya 10 cm. Lalu diputar membentuk sebuah lingkaran dengan kelajuan konstan 10 meter kali second pangkat min 1. Tentukanlah gaya sentripetal yang dialami oleh benda. Oke, next. Nah, di sini diketahui ya, M-nya
M dari bendanya itu 50 gram. Ayo, jangan lupa kita konversikan ke kilogram, menjadi 5 kali 10 pangkat min 2 kilogram. Lalu R-nya, jari-jarinya sendiri 10 cm. Ini kita konversikan lagi ke meter. Menjadi 1 kali 10 pangkat min 1 atau 10 pangkat min 1 itu pun nggak apa-apa, karena hasilnya sama. Dan V-nya, kecepatannya 10 meter kali second pangkat min 1. Oke, di sini kenapa sih kok kita pakai yang formula ini? Karena tidak diketahui kecepatan sudutnya. Itulah yang membedakan contoh soal pertama dan contoh soal kedua ini. Oke, kita masukkan M-nya 5 kali 10 pangkat min 2 dikalikan V kuadratnya. V-nya 10, kita kuadratkan, dibagi R. R-nya 1 kali 10 pangkat min 1. Nah, di sini terjawab FSP-nya itu 5 kali 10. Kok bisa sih 5 kali 10? Soalnya ini 10 pangkat min 2 dicoret dengan 10 pangkat min 2 ini, karena habis ya, 10 pangkat min 2 ditambah 2 habis. Lalu 1 kali 10 pangkat min 1-nya ini kita naikkan ke atas, berarti menjadi 10. Berarti 5 kalikan 10. Oke, lalu didapatkan gaya sentripetalnya adalah 50 Newton. Oke, next. Ayu. Iya. Oke, next. Oke, rekan semuanya, kita masuk ke subbab kedua, yaitu kecepatan anguler. Teman-teman udah pada tahu belum apa sih kecepatan anguler? Jadi, kecepatan anguler itu biasa disebut sebagai kecepatan sudut, teman-teman. Di dalam fisika, kecepatan anguler itu adalah besaran vektor yang menyatakan besarnya sudut suatu benda dan sumbu putarnya dalam waktu 1 second. Oke, next. Oke, kecepatan anguler. Kecepatan anguler biasanya dinyatakan oleh simbol omega. Dan dari gambar di atas, kita bisa melihat bahwa kecepatan anguler menjelaskan laju dan orientasi rotasi suatu benda pada sumbunya. Arah vektor kecepatan sudut berimpit dengan sumbu rotasi pada gambar, di mana rotasi dari sumbunya berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, next. Oke. Dari kecepatan anguler tadi, kita mendapatkan 3 persamaan. Persamaan yang pertama, yaitu omega sama dengan delta theta per delta t, di mana delta theta adalah sudut tempuh dan delta t yaitu waktu tempuh. Omega juga diartikan sebagai V per R, yaitu kecepatan linier dibagi dengan jari-jari lintasan. Apa sih omega itu? Omega itu adalah kecepatan anguler yang memiliki satuan radian per second. Untuk persamaan yang ketiga, kecepatan anguler juga diartikan sebagai 2pi per t, di mana t adalah periode yang memiliki satuan second. Oke, next. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Sebuah benda bergerak melingkar dengan kecepatan 2 meter per second dan jari-jari lintasannya adalah 0,5 meter. Maka tentukanlah kecepatan sudutnya. Kita masuk ke pembahasan. Dari soal tadi, kita bisa mengetahui bahwa V atau kecepatan linearnya adalah 2 meter per second. Dan R atau jari-jari lintasannya adalah 0,5 meter. Maka kita menggunakan rumus atau formula yaitu V sama dengan omega dikalikan R, di mana V adalah kecepatan linier, omega adalah kecepatan angulernya, dan R adalah jari-jari lingkarannya. Maka omega sendiri sama dengan V per R.
Kemudian kita substitusikan yang kita ketahui tadi, di mana V adalah kecepatan linearnya, yaitu 2 meter per second, dan jari-jari lintasannya, yaitu R 0,5 meter. Kita operasikan sehingga kecepatan angular yang kita dapat adalah 4 radian per second. Oke, next. Oke, kita masuk ke percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal ini memiliki formula di mana ASP sama dengan V kuadrat per R. Teman-teman kita sudah mengetahui kan rumus dari V adalah omega dikalikan R. Maka kita substitusikan lagi. Jadi ASP adalah omega dikalikan R kuadrat per R. Maka percepatan sentripetal yang kita dapatkan adalah omega kuadrat dikalikan R, di mana ASP adalah percepatan sentripetal, V adalah kecepatan linier, R adalah jari-jari lintasan, dan omega adalah kecepatan sudut. Oke, next. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Sebuah benda bergerak melingkar dengan radius 4 meter dari porosnya. Jika kecepatan linier 20 meter per second, maka percepatan sentripetalnya adalah, kita masuk ke pembahasan. Nah, dari soal tadi, kita bisa mengetahui bahwa R atau jari-jari lintasannya adalah 4 meter, sedangkan V adalah kecepatan linier, yaitu 20 meter per second. Maka kita menggunakan formula AS sama dengan V kuadrat per R, di mana V tadi sudah diketahui 20 meter per second, kita substitusikan dan kita kuadratkan. Kemudian R-nya adalah 4 meter. Maka kita bisa menemukan AS atau percepatan sentripetalnya yaitu 100 meter per second. Oke, next. Latihan soal yang kedua. Ini oke, untuk latihan soal yang pertama itu nomor 1, di sebuah mobil mengitari lintasan melingkar mendatar dengan jari-jari 20 meter dan kelajuan tetapnya 10 meter per second. Percepatan mobilnya adalah di sini next. Di sini diketahui R-nya itu 20 meter, V-nya 10 meter per second. Oke, jawabnya. Oke, dari rumusnya percepatan sendiri, itu kan A sama dengan V kuadrat per R. Nah, A-nya itu sama dengan V-nya itu 10 ya, kita kuadratkan. 10 kuadrat dibagi R-nya 20. Berarti 100 dibagi 20, 5 meter per second. Lanjut. Latihan soal nomor 2. Kecepatan angular roda A diketahui 10 rad per second. Lalu perbandingan RA dan B itu 2:1. Nah, kecepatan angular roda B-nya adalah, next. Diketahui di situ kecepatan sudut dari A-nya itu 10 rad per second ya. Itu maaf, kurang R-nya. Lalu perbandingan RA dan RB-nya itu 2:1. Nah, di sini kita memakai rumus VA sama dengan VB. Di mana rumus dari VA itu, V sendiri itu omega dikalikan R. Oke, langsung kita masukkan. Omega A dikalikan RA sama dengan omega B dikalikan RB. Kita masukkan WA-nya. Omega A-nya itu 10, lalu jari-jari A-nya itu 2, omega B-nya yang kita cari ya, lalu RB-nya itu, jari-jari B-nya itu 1. Oke, kita temukan omega B-nya itu adalah 20 rad per second. Oke, next. Ayo. Oke, kita masuk ke latihan soal yang ketiga.
Diketahui sebuah benda bergerak melingkar dengan kecepatan sudut 2 radian per second. Jika jari-jari lingkaran 0,5 meter, maka percepatan sentripetal benda adalah, kita masuk ke pembahasan. Dari soal tadi, kita bisa mengetahui bahwa omega atau kecepatan angulernya adalah 2 radian per second, dan R atau jari-jari lintasannya adalah 0,5 meter. Maka untuk mencari percepatan sentripetal, kita menggunakan formula omega kuadrat dikalikan R. Mengapa sih kita menggunakan ini? Karena yang diketahui dari soal tadi adalah omega dan R, maka kita menggunakan formula ini dia. Percepatan sentripetalnya kita substitusi dari yang diketahui, di mana omega adalah 2 radian per second, dan R-nya atau jari-jari lintasannya adalah 0,5 meter. Maka kita mendapatkan percepatan sentripetalnya adalah 2 meter per second kuadrat. Oke, kita next ke soal yang selanjutnya. Latihan soal yang keempat. Sebuah benda bermassa 8 kg bergerak melingkar dengan laju linier 4 meter per second dan jari-jari lintasan 8 meter. Maka, waktu putar 6 ps, percepatan sentripetalnya 2 meter per second kuadrat, dan kecepatan sudutnya 2 radian per second. Maka pernyataan yang benar yang mana? Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, untuk mencari V, kita menggunakan formula 2πr per T, di mana T sama dengan Pi kalikan R per V. Kita substitusikan, yaitu 2Pi dikalikan R-nya adalah 8, per V-nya adalah 4. Maka kita menemukan periodenya adalah 4Pi second. Untuk yang kedua, yaitu percepatan sentripetal menggunakan rumus V kuadrat per R, yaitu 4 kuadrat per 8, kita menghasilkan percepatannya adalah 2 meter per second kuadrat. Untuk yang terakhir, yaitu omega, kita menggunakan rumus V per R, di mana V adalah kecepatan linier dan R adalah jari-jari lintasan. Kita substitusikan, V adalah 4 meter, untuk R-nya, jari-jari lingkarannya 8. Maka kita menghasilkan omega atau kecepatan angulernya adalah 0,5 radian per second. Oke, sekian dari kami. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Wes mari. Pirang detik yo. Harus. Iki. Oh, Oke, stop.